Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita lanjutkan dari yang tadi. Selanjutnya kata beliau, walamma kana al-auladu rijalan ghad, ketika anak-anak itu merupakan calon generasi, kalau diartikan orang laki-laki, dan ini panggilan bagi banyak laki. Di dalam bahasa Arab, orang yang sifat dan sikapnya, ketika anak-anak itu merupakan calon generasi masa depan, wa quwwatuhu al-muntadarah, dan merupakan sumber daya yang ditunggu, da'imu al-mustama' alladhi sayaqumu 'alaiha, dan merupakan estafet dari masyarakat yang akan nanti menjadi pelaksana daripada generasi yang akan datang. Fa'ina ada'a hukukihim, maka melaksanakan hak anak-anak, baik orang tua sendiri maupun para guru, pengajar, maka melaksanakan hak-hak mereka secara sempurna alal wajhi alladhi yurdillahu, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah di dalam melaksanakan hak-haknya, biriayatihi, dengan memperhatikan mereka, mentarbiyah mereka. Riayah itu diperhatikan, tidak cuek, tidak kemudian dilalaikan. Itu lawan dari riayah. Waktu-waktu yang dilalui oleh masa muda itu benar-benar diperhatikan, kemudian lewat tanpa perkara-perkara yang menjadi haknya anak-anak dari perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah dalam proses perkembangan atau perjalanan pendidikannya. Wa tarbiyatihim, tarbiyah pada mereka, wa ta'limihim, dan taklimnya anak-anak tadi. Karena itu generasi yang akan mengganti, generasi masa depan yang menjadi yang ditunggu, yang nanti menjadi warna kondisi masyarakat. Ya kasi ahamiyatun balighatun, maka ini merupakan perkara yang sangat penting, kepentingannya sangat muncak. Wa dusanin kabirin, maka ini perkara yang sangat besar, menjadi penentu warna
keadaan generasi yang akan datang. Wal qiyamu bi hadzal wajibi, dan yang wajib melaksanakan kewajiban ini tadi riayah, tarbiyah, taklim. Kewajiban yang azim ini mulaqqa ala atikil abawain. Yang pertama terpikul di pundak kedua orang tua. Yatatallabu fahman taman, maka wajib orang tua, dua orang tua itu sadar. Kesadarannya orang tua itu yang nanti menjadi penggerak untuk melaksanakan hak-hak anak yang harus diterima dan harus ditunaikan oleh kedua orang tua. Lihadhil mas'uliyah, ada tanggung jawab ini, dan ini tanggung jawab yang azim, tanggung jawab besar. Hatta tu'addi 'alal wajhil matlub. Mas'uliyahnya apa? Tanggung jawab kedua orang tuanya apa? Ya dia melaksanakan kewajiban itu, tanggung jawab itu dengan cara yang benar, cara yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahkan telah dicontohkan oleh Rasulullah dan telah menghasilkan generasi terbaik dari seluruh generasi yang ada di muka bumi ini. Rasul mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, masing-masing kalian adalah pemimpin. Fa mas'ulun an ra'iyatihi, maka kamu akan ditanya, kalian bertanggung jawab atas kepemimpinanmu, atas kepemimpinan kalian. Wal amiru alladhi 'alan nas, maka amir, kalau di Indonesia ini presiden yang memimpin manusia. Bahwa ra'in, maka dia pemimpin alaihim, terhadap rakyatnya. Bahwa mas'ulun, dan sebentar lagi akan ditanya tanggung jawabnya tentang kepemimpinannya. Maka tidak berat kalau kita memimpin. Istri tok itu bikin pusing, satu pusing, kalau dua, nah pusing-pusing. Kalau tiga, pusing-pusing. Kalau tiga ya sudah mending. Nah, yang pusing itu kalau dua itu agak pusing. Kalau tiga itu sudah mending. Nah, bagaimana memimpin seluruh Nusantara? Itu tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, warajulu, seorang laki-laki atau suami, ra'in, pemimpin, ala ahli baitihi, terhadap keluarga di rumahnya. Ahli baitihi di sini meliputi anak dan istri. Itu yang ngatur, yang pimpin itu ar-rajul, suami. Karena banyak sekarang yang pimpin istrinya, suami tinggal pakaiannya saja. Adapun sifat dan sikapnya di bawah istrinya yang ngatur. Itu terbalik dan itu tidak benar. Wa huwa, maka seorang suami mas'ulun anhum, bertanggung jawab
terhadap amanah itu, istrinya itu. Wal mar'atu, demikian juga istri. Wanita ini tentang anaknya. Kalau sampai rumahnya kotor, makanan bau, nah itu yang dosa, yang tanggung jawab adalah istrinya. Anaknya masuk angin karena tidak diselimuti ketika tidur, itu bukan suami yang dosa, itu istrinya. Anaknya masuk angin karena kelamaan di kamar mandi, nggak diurus, kadang istrinya sibuk HP. Itu yang dosa istrinya. Bahkan Syekh rahimahullah bahkan misalnya seorang istri bikin teh kebanyakan sampai terminum, nah itu yang salah. Wahia mas'ulatun anhu, maka seorang istri pun akan ditanya oleh Allah, kenapa anaknya, kenapa rumahnya kotor. Wal abdu ra'in, demikian juga seorang hamba atau budak ra'in, pemimpin bertanggung jawab ala mali sayyidihi, terhadap harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya itu. Ala fakul qura'in, kawilah sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin. Hukuman mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, afada hadzal haditsu, hadis ini memberikan faedah annal abab wal ummah, bahwa seorang bapak dan ibu, suami dan istri, ra'iyani, pemimpin, tamanani ala auladihim, dan bertanggung jawab terhadap anak mereka berdua. Gak bisa tudingan istri, gak bisa tuding istrinya saja, atau istri masyarakat pada suami saja. Tanggung jawab bersama. Wa an Utsman al-Hatibi, dari Utsman al-Hatibi qala sami'tu Umar, aku mendengar Ibnu Umar yaqulu li rajulin, berkata kepada seseorang, adib itu ajari adab anakmu. Akan ini ajaran pertama, pelajaran pertama sebelum hafalan Quran bahkan. Nah, sebelum talim, sebelum belajar ilmu, itu ini awal adib. Fa innaka mas'ulun, karena engkau akan ditanya an waladika, tentang anakmu. Ini juga nasihat kepada orang tua, bapak ibu, agar tidak cuek, lalai terhadab kewajiban ini, karena berat tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Mada adab tahu, kamu akan ditanya adab apa yang telah kamu ajarkan pada anakmu, akhlak apa yang telah kamu ajarkan pada anak-anakmu. Wa mada antamu, apa yang telah kau ajarkan pada anakmu. Wa innahu mas'ulun an birrika, dan anakmu juga akan ditanya oleh Allah tentang kewajiban anak kepada orang tua.
Watawa dihilangkan ketaatan anak kepada eh, kepada wa ma'azuma hadil mas'uliyah. Padahal sebesar ini tanggung jawab orang tua. Wara'ana katsiran minal aba'il yaum. Sangat disayangkan kebanyakan orang tua masa sekarang. Qad farrata fiha, mereka telah melalaikan kewajiban. Biarkan anaknya tidak mengerti agama, dibiarkan anaknya tidak punya adab, tidak membiarkan anaknya tidak beribadah. Wastahana biha, dan mereka meremehkan. Walam yuwallihal ihtimam alladhi tastahiqu, mereka tidak punya peduli untuk menunaikan hak anak dari orang tua. Orang tua tidak memberikan hak anak. Itu hak apa? Tadi itu hak tarbiyah, hak taklim, hak pengajaran agama, hak pengajaran keimanan. Nah, itu orang tua yang berkewajiban, bukan orang lain, tapi bapak ibunya. Fa'adau auladahum, mereka lalaikan anak mereka. Wazannu, dan mereka mengira antar bilahum lahum taktasiru ala tawbiril ma'afi atau ma'kali wal masrabi wal malbasi wal ma'wa hasbu. Mereka mengira, bahkan kebanyakan orang sekarang mengira bahwa yang dikatakan tanggung jawab orang tua itu sebatas memenuhi makan mereka, memenuhi minum mereka, memenuhi pakaian mereka, memenuhi tempat tinggal mereka. Intinya dunia. Nah, itu yang kita sekolah, milih yang favorit sekolahnya, yang menghasilkan tokoh-tokoh dunia, sukses dunianya. Itu keyakinan orang-orang sekarang. Agama lalai. Itu nanti cari waktu, kalau ada waktu, kalau nggak ada dihabiskan waktu untuk dunia. Diberi semangat anaknya tentang dunia. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ajhalun nas, manusia paling bodoh ketika orang itu mengukur kesuksesan dengan dunia. Kalau manusia diukur kesuksesannya dengan dunia, kebaikan manusia diukur dunia, korun orang paling sukses. Orang-orang kafir yang Allah beri harta, beri dunia, mereka adalah orang mulia, orang sukses. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah murkai. Maka bukan dunia ukuran orang itu baik dan buruknya. Wa ghafilu an tadbihim, orang tua sekarang banyak yang lalai untuk mentakdib mereka, mengajari adab mereka. Wa tahdzibihim, membina mereka, wa taujihihim, mengarahkan mereka, wa mereka. Jadi tugas orang tua seperti ini.
Bukan hanya dikasih makan, minum, dibuatkan tempat yang enak, bukan hanya itu. Summa idza in harafa anaknya mulai besar dan mulai membuahkan hasil dari keteledoran orang tua, mulai nampak hasil kelalaian orang tua, tidak menunaikan hak-hak pengajaran agamanya. Wa nasa'u aqina lahum, mereka mulai durhaka, suruh sholat tidak mau, tidur di kamar HP-an, game-gamean di kamar, jarang keluar, nanti keluarnya makan ke kamar mandi. Apa bedanya dengan hewan? Makan tidur, makan tidur. Itu kan hewan, bukan manusia. Dipanggil orang tuanya sebentar. Nah, mulai nampak penentangan. Ini hasil daripada pengajaran orang tua kepada anak, yaitu kelalaian. Hasil daripada kedurhakaan orang tua kepada anaknya sebelum anaknya durhaka pada orang tuanya. Mutamarridin, mereka angkuh. Ini hasilnya. Anaknya angkuh alaihi, berani melawan orang tuanya. Ibunya dibentak. Padahal Allah mengatakan qulu qaulan karima. Berbicaralah kepada kedua orang tuamu dengan qaulan karima, ucapan yang mulia. Malah dibentak. Allah mengatakan ya, itu sudah besar. Azharu tasahhutan, mereka menampakkan kejengkelan pada orang tua. Karena dianggap orang tua menghalangi apa yang dimaukan oleh anaknya. Nah, wa abdu tadajjuran, mereka mulai menampakkan kejengkelannya. Wa aktsaru syakawa, mereka banyak mengeluh. Sholat lagi, saya sudah tua, nggak perlu lagi diarahkan, nggak perlu lagi dibimbing. Ya benar juga, anaknya dulu sejak kecil, Pak Bu. Ya yang ini hasil orang tua, hasil anak dari layan orang tua membimbing mendidik anak sejak kecil. Wa ma li haula'i, orang tua sekarang tidak tahu, tidak sadar annahum sabab al-awwal, bahwa orang tuanya menjadi penyebab pertama fi dzalika tamarrud, ketika mendapati anak-anak durhaka seperti itu. Dzalikan nah, congkak, ketika anaknya congkak dan durhaka kepada orang tua, banyak orang tua yang tidak sadar, tidak tahu, sudah bermusuhan dengan anaknya. Padahal yang menyebabkan anak seperti itu adalah dirinya orang tuanya itu. Kenapa? Lalai dari kewajiban pertamanya dari kecil. Nah, kalau anaknya masih kecil, masih di pangku, sudah diarahkan, tidak boleh makan pakai tangan kiri, tidak boleh bicara yang keras, apalagi pada kakak. Nah, pada adiknya harus sayang, pada kakak harus hormat. Nah, itu sejak kecil. Kalau ada orang tua di depannya, nggak boleh selonjor kakinya. Kalau ada orang tua di bawah, jangan duduk di atas.
Ini adab-adab yang kadang orang tua kurang lalai. Fahumul ladzi gharasu, maka orang tua lah yang menanam bidarwatil inhiraf, menanam benih-benih penyimpangan, benih kedurhakaan. Setelah panen baru dia ngersulo. Apa ngersulo? Menyesal. Ngersulo menyesal. Grundel bahasa Jawa lagi. Getun bahasa Jawa lagi. Bahasa Indonesianya apa? Getun. Menyesal. Setelah wayai panen dan nampak hasilnya, anaknya mulai berani, angkat dada, tusukkan dada pada orang tua. Alhamdulillah. Nah, fahumul ladzi gharasu bidarwatil inhiraf, biaidihim, mereka sebenarnya yang telah menanamkan benih penyimpangan. Inhiraf itu penyimpangan dengan tangan mereka sendiri. Yang penting sekolah yang dipelajari apa di sekolah? Padahal rezeki kerja, rezeki dunia itu sudah belum sudah ditakdirkan. Tidak kamu pikir kamu tetap sampai kepada rezekimu. Hari ini kamu makan pisang, tidak akan makan lain. Hari ini kamu makan tempe, tidak akan makan tahu. Karena memang sudah ditakdirkan. Tidak perlu dipikir yang seperti itu. Tapi nasibnya ada. Kok malah itu yang dihabiskan masa, habiskan usia, dihabiskan harta untuk yang sudah ditakdirkan, sudah dijamin. Nah, fala yasuduna illa atharahu, maka mereka tidak meras, tidak panen kecuali itu hasilnya. Wa man yaghrisu saw, barang siapa menanam pohon berduri, ya, barang siapa yang menanam pohon berduri, la yanjil anab, jangan berharap panen panen anggur. Yang ditanam berduri. Nah, kok minta panen anggur? Walau annana ta'ammalna jayidan, bahkan kalau kita mau berpikir sedikit lebih dalam, fi nasquhu minal fasadi al-halaki, apa yang terjadi dari kerusakan akhlak fi mujtama'atina, masyarakat kita, wa dhuhur munkarat, dan banyaknya kemungkaran, kemaksiatan, wa ihadu haramat, dan dinampakkan, dirobek-robeknya, dilanggar perkara-perkara yang diharamkan, wazihul fil mu'taqadat, banyaknya penyimpangan keyakinan, ajaran-ajaran sesat, keyakinan menyimpang dan sesat, wa ta'awunin fil qiyami bil wajibat, banyaknya orang-orang yang lalai melaksanakan kewajiban. Masjidnya isinya orang tua, anak muda di kamarnya dengan wajahnya, pasti kita mendapati sebab dzalika kullahu, bahwa sebab semua itu ilfalut tarbiyah, kelalaian di dalam masalah tarbiyah, salah pengajaran, salah tarbiyah,
tua, pikiran orang tua yang rendahan, menilai kesuksesan dengan suatu yang hina, yang rendah. Dunia itu kata Rasul salah satu tidak ada nilainya. Kalau ada nilainya walaupun seperti satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan makan, tidak akan memberikan minum, walaupun seteguk air kepada orang kafir. Nah, ini semuanya itu kalau dibanding dengan laut, seperti kalau kalian mencelupkan dari kalian laut, maka dunia itu seperti yang nempel di laut jarinya. Dengan lainnya itu nikmat Allah. Wa ihmadut ta'dib fi waqtihi, dan lalainya orang tua memberikan pengajaran akhlak, pengajaran kepribadian di awal waktunya, pada waktunya. Dari awal, dari anak mulai paham itu dimulai pengajaran akhlak dan ta'dib. Nah, Rawa Ibnu Abi Dunya an Abi Tiyah an Abihi. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari bapaknya, dari Abi Tiyah, dari bapaknya, qala kunna nasma'u, kami mendengar anna aqwaman sayuhibbun la turun alal mahali. Dan dengar bahwa suku kaum mereka menyukai keluarganya atau mengajak menyeret keluarga mereka alal mahaliki, kepada kebinasaan. Mahalik, kebinasaan. Qala Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, mimma ilahi itu, maka perkara yang sangat di belakang anak kecil. Nah, ini mulai dari usia PAUD, mulai di amri khuluhi adalah perkara akhlaknya. Bahkan sebelum orang anak itu belajar, sebelum diserahkan ke pesantren, ke madrasah, itu di sini ajaran akhlak. Jadi awal pengajaran yang paling dibutuhkan anak start awal adalah masalah ini orang tua dan para guru. Nah, diutamakan masalah akhlaknya ini. Sebelum mengajari a, ba, ta, falan, anas, falak, al-ikhlas, akhlaknya ini prioritaskan pertama. Fa innahu yanbu ala ma'awadahu al-murabbi fi sabrihi. Karena akhlak itu merupakan hasil dari pembiasaan murabbi
pengajar semenjak kecilnya. Bagaimana bentuk anak ketika besar itu merupakan buah pembiasaan dari murabi pengajarnya. Min harodin utubin, apakah anak itu menjadi pemarah? Nah, wadijajin, anak itu keras kepala. Nah, angkuh tongkak, selalu menuruti hawa nafsunya. Tois ini ngawur. Nah, maka ini pembenahan jiwa-jiwa yang negatif yang mulai muncul pada anak sejak kecil. Nah, di situ panggilan orang tua untuk meluruskan, membenahi. Sejak kecil, karena kalau sudah besar seperti kayu, bagaimana mau bengkokkan orang sudah kaku semenjak masih kecil. Itu tadi angkuh, kalau dipanggil abi gimana ya, labbaik ya bi, labbaik yaumi, yaumi ya abi, gitu terus. Dan jawab, bukan hanya berdiri di tempat atau tinggal di tempat. Aku lagi pegang HP, walaupun lagi pegang HP. Nah, fayasubu airihi tabi dalika, ketika tua, ketika sudah besar, maka orang tua akan mengalami kesulitan lagi untuk meluruskannya. Akhlak sifat, maka akhlak bentak. Nah, keras kepala, ngawur, itu kalau sudah gede sudah di sifat. Wahayat, hayat ini kebiasaan menjadi perilakunya. Rosihatun lauda, darah daging. Bagaimana kalau sudah kayak gitu? Nah. Walau taharraza minha, walaupun orang tua sudah berusaha, ghayata taharrus, nah, dengan puncak usaha, maka orang tua akan kesulitan. Seperti tadi, kayu yang sudah kaku, bagaimana mau dibengkokkan? Nah, walihada tajidu aktsarun seperti kebanyakan manusia munharifatan, kebanyakan manusia, kata Ibnu Qayyim, menyimpang akhlak mereka. Wadzalika min kibalit tarbiyah, itu disebabkan karena tarbiyah alai tansha'u alaihim, yang diterima oleh anaknya. Tarbiyah apa? Dibiarkan itu kan tarbiyah. Orang tua tidak memperdulikan gerak-gerik anaknya, perilaku anaknya, ucapan anaknya. Kamiman asqawaladahu, berapa banyak orang yang telah menyesatkan anaknya. Asko itu menyesatkan. Berapa banyak orang yang telah menyesatkan anaknya. Wabil dari kabdihi, dan itu belahan jiwanya. Di dunia wal akhirah,
biihmalihi karena melalaikan tarbiyahnya. Watar kita karena tidak ditakdib, tidak dibina sejak kecil. Wa i'anatihi lahu, aku pengen layar buat game. Nah, dibelikan layar di kamarnya, pasang wifi, game-gamean sudah. Sampai jam 2 belum tidur. Besok waktunya sekolah, gak bisa bangun. Capek, capek. Capek, Pak. Panggilnya kan Pak. Nah, gak sekolah, sampai sekolahan ngantuk, tidur. Nah, itu apa namanya? Menolong anaknya dalam pembinasaan diri. Dengan dituruti semua yang diinginkan syahwatnya. Sama anak kecil masih umur 6 bulan baru duduk dikasih pisau. Masih mending yang meluka itu badannya. Kalau ini hatinya yang dirusak. Wayas dan orang tua mengakrimuhu bahwa dia memuliakan anaknya. Dia berbuat orang tua yang baik katanya. Jangan dihambat apa yang dimaukan anak, turuti saja. Uang ada. Buat apa kita peras keringat, banting tulang, berangkat pagi sebelum bangun sudah berangkat pulang, anaknya sudah tidur. Itu untuk membelikan apa yang dimaukan oleh anaknya. Itu urusan syahwat. Telah mencampakkan anaknya dalam kehinaan. Wa annahu yarhamu, dikira dia yakini bahwa dia menyayangi anaknya. Wa qad zalamahu, padahal dia telah menzalimi anaknya. Wa haramu, dan telah menghindari anaknya dari kebaikan-kebaikan. Fafatahu intima'ahu, sehingga terluput perkara-perkara yang bermanfaat biwaladihi, pada anaknya. Masalah tidak diadilan anaknya. Masa dengan akhlak sudah lewat, sudah kaku. Mau hafalan sudah berat. Nah,
mau ke kamar mandi manggil tetangga, anaknya banyak tapi jauh di sana sudah sama anak-anaknya, sibuk di kantornya masing-masing. Waradu lihalaki dunya wal akhirah. Berapa banyak orang tua mencampakkan anaknya kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Kullu hadza awaqibu aba, semua ini akibat kelelayan bapaknya. Fi hukukillahi wa ida'atihi lah wa ida'atihim laha. Kelelayan orang tua melaksanakan hak-hak kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada orang tua diberikan kepada anaknya. I'radim amma aujaballah alaihim, dan mereka berpaling dari apa yang Allah wajibkan kepada orang tua. Minal ilmi nafi, untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, mengajari ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan As-Sunnah, wal amal saleh, orang tua lain untuk membangunkan anaknya, mengajarnya beramal saleh. Haramahul intifa bi auladihim, mereka dihindarkan oleh orang tua dari perkara-perkara yang bermanfaat. Wa harramal aula khairahum wa nafahum lahum, mereka hindarkan dari kebaikan-kebaikan. Wa uquqiyatil aba, ini merupakan uquqiyah, min uquqiyatil aba. Uquqiyah itu kedurhakaan bapak yang dilakukan oleh bapak kepada anaknya sebelum anak itu durhaka kepada orang tua. Maka sekarang banyak anak-anak durhaka pada orang tua, kecil maupun besar, bahkan ada yang sampai membunuh orang tua. Itu semua hasil dari pengajaran atau tarbiyah orang tua. Nah, insyaallah ini yang kita bahas. Masih di mukaddimah dengan judul bab tadi, Pak, Nikmatul Aulad. Nah, bermasuk ke tema. Allah mudah-mudahan menggugah kita untuk beri perhatian pada para orang tua, kemudian para guru. Nah, untuk benar-benar menciptakan anak-anak kita tarbiyah yang sahih, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada surat Nisa. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.